korespondensi rahasia yang ditulis pemimpin tertinggi Ayatullah Mojtaba Khamenei dilaporkan bocor. Hingga mengungkap rezim Iran terbelah soal kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Perpecahan yang terbongkar ini bermula saat mantan anggota tim negosiasi Iran, Mahmoud Nabavian, membaca surat rahasia yang ditulis Khamenei. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran itu mengungkapkan hal tersebut dalam suatu wawancara yang disiarkan langsung di stasiun televisi nasional. Dalam surat tersebut, menurut Nabavian, Khamenei menilai tim negosiasi Iran telah melampaui mandat yang diberikan kepada mereka. Namun belum tuntas menjelaskan soal korespondensi itu, wawancara Nabavian diputus di tengah siaran. Kini dikutip The Guardian, Nabavian terancam menghadapi tuntutan hukum dan pemecatan dari parlemen. Setelah mengungkap isi surat Khamenei yang diklaim sangat rahasia itu. Satu jam setelah siaran yang disensor itu berakhir, rekaman wawancara tersebut dihapus dari arsip. Sementara seorang pejabat senior di lembaga penyiaran negara mengundurkan diri. Klaim Nabavian langsung dibantah oleh juru bicara tim perunding yang menyebut pernyataannya sebagai informasi lama yang telah dipelintir. Televisi pemerintah Iran juga menyatakan bahwa komentar Nabavian merupakan bukti adanya pelanggaran hukum dan layak diproses secara hukum. Tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan kubu Mohammad Bagher Ghalibaf, kepala negosiator Iran dalam perundingan saat ini di Swiss, mendesak agar pihak yang membocorkan informasi tersebut segera diidentifikasi. Seorang analis militer memperingatkan Cina akan resiko ancaman dari penempatan sistem rudal Typhoon Amerika Serikat di Jepang. Fu
Jian Shao, analis militer yang berbasis di Beijing, mengatakan lokasi penempatan Tipon di pangkalan udara Kanoya Jepang beresiko tinggi karena kedekatannya dengan dataran Cina. Pada Minggu 21 Juni 2026, Nikkei melaporkan bahwa Washington berniat memasang sistem peluncur rudal jarak menengah terbarunya di prefektur Kagoshima. Tepatnya di pangkalan udara Kanoya milik Pasukan Bela Diri atau SDF Maritim. Pemasangan itu disebut dilakukan untuk latihan militer bersama yang dijadwalkan Senin 22 Juni 2026 dan pada September mendatang. Pangkalan udara Kanoya merupakan pangkalan udara terbesar yang paling dekat dengan Kepulauan Nansei dan Selat Taiwan. Pangkalan ini lebih dekat ke Cina dibandingkan sebagian besar pangkalan Jepang lainnya. Tipon merupakan sistem peluncur rudal jarak menengah tipe kontainer yang dirancang, terutama untuk meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dan rudal serbaguna SM-6 di darat. Jika Jepang meluncurkan Tomahawk dari Kanoya, rudal ini bisa mencapai daerah pesisir timur Cina seperti Shanghai, Zhejiang, dan Fujian. Jepang akan mulai mengimpor rudal Tomahawk dengan jangkauan sekitar 1.600 km pada paruh kedua 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel belum akan meninggalkan wilayah Lebanon Selatan dan akan tetap bertugas di kawasan tersebut selama masih diperlukan untuk menjaga keamanan negaranya. Menurut Netanyahu, keberadaan militer Israel di perbatasan merupakan langkah strategis guna memastikan warga Israel, khususnya yang tinggal di wilayah utara, terlindung dari berbagai ancaman keamanan.
Selain menyoroti situasi di Lebanon, Netanyahu kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap program nuklir Iran. Dirinya menekankan bahwa Israel tidak akan membiarkan Teheran mengembangkan atau memiliki senjata nuklir. Menurutnya, selama dirinya masih memimpin pemerintahan Israel, upaya Iran untuk memperoleh senjata nuklir akan terus ditentang. Netanyahu juga menyebut operasi militer yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat telah berhasil mencapai salah satu target utama mereka, yakni menghambat kemampuan Iran dalam mengembangkan persenjataan nuklir. Ia menilai langkah tersebut berhasil menghilangkan ancaman besar yang selama ini dianggap membahayakan keamanan dan keberlangsungan negara Israel. Dalam pernyataannya, Netanyahu turut mengklaim bahwa serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat telah memberikan tekanan besar terhadap Korps Garda Revolusi Iran. Dirinya menilai dampak operasi tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi militer, tetapi juga memperlebar jarak antara pemerintah Iran dan masyarakatnya. Terkait konflik dengan Hizbullah, Netanyahu mengatakan militer Israel masih terus menjalankan operasi terhadap kelompok bersenjata yang didukung Iran tersebut. Meski demikian, dirinya mengklaim Israel berupaya mengurangi risiko korban di kalangan warga sipil. Menurut Netanyahu, peluang terciptanya perdamaian dengan Lebanon akan terbuka apabila Hizbullah tidak lagi menjadi ancaman keamanan bagi Israel. Diketahui ketegangan di kawasan meningkat sejak awal Maret setelah Hizbullah meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel. Serangan itu disebut sebagai respon atas tewasnya salah satu pemimpin tertinggi Iran dalam operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Seorang analis militer memperingatkan Cina akan resiko ancaman dari penempatan sistem rudal Typhoon Amerika Serikat di Jepang. Fu Jianzhao, analis militer yang berbasis di Beijing, mengatakan lokasi penempatan Typhoon di pangkalan udara Kanoya Jepang berisiko tinggi karena kedekatannya dengan dataran Cina.
Pada Minggu 21 Juni 2026, Nikkei melaporkan bahwa Washington berniat memasang sistem peluncur rudal jarak menengah terbarunya di prefektur Kagoshima. Tepatnya di Pangkalan Udara Kanoya milik Pasukan Bela Diri atau SDF Maritim. Pemasangan itu disebut dilakukan untuk latihan militer bersama yang dijadwalkan Senin 22 Juni 2026 dan pada September mendatang. Pangkalan Udara Kanoya merupakan pangkalan udara terbesar yang paling dekat dengan Kepulauan Nansei dan Selat Taiwan. Pangkalan ini lebih dekat ke Cina dibandingkan sebagian besar pangkalan Jepang lainnya. Tipon merupakan sistem peluncur rudal jarak menengah tipe kontainer yang dirancang, terutama untuk meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dan rudal serbaguna SM-6 di darat. Jika Jepang meluncurkan Tomahawk dari Kanoya, rudal ini bisa mencapai daerah pesisir timur Cina seperti Shanghai, Zhejiang, dan Fujian. Jepang akan mulai mengimpor rudal Tomahawk dengan jangkauan sekitar 1.600 km pada paruh kedua 2026. Muhammad Bagher Ghalibaf menjadi sorotan setelah memimpin delegasi Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat di Zurich, Swiss pada akhir pekan. Ketua Parlemen Iran itu bahkan tercatat sebagai orang pertama yang turun dari pesawat saat rombongan tiba, disusul Menteri Luar Negeri dan pejabat tinggi lainnya. Di tengah pembicaraan yang berlangsung setelah hampir 4 bulan konflik, Ghalibaf muncul sebagai salah satu figur paling berpengaruh di Teheran. Ia memiliki latar belakang panjang di Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, termasuk pernah memimpin Angkatan Udara sebelum menempati posisi politik strategis.
Tak lama setelah tiba, ia mengunggah foto di X dengan latar pesawat delegasi Iran disertai bendera nasional dan tagar yang merujuk pada serangan Amerika Serikat terhadap sebuah sekolah dasar di Iran Selatan pada Maret. Dalam unggahan itu yang menyinggung korban anak-anak dan menyebut mereka sebagai pihak yang mengawasi setiap langkahnya. Media Iran menyebut Ghalibaf menguat setelah sejumlah tokoh senior Iran tewas dalam rangkaian serangan yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel. Kondisi itu membuatnya semakin menonjol dalam struktur kekuasaan sekaligus proses negosiasi dengan Washington. Dalam catatan diplomasi, ia juga pernah bertemu pejabat Amerika Serikat di Islamabad pada April yang disebut sebagai salah satu kontak tingkat tinggi pertama sejak Revolusi Islam 1979. Meski terlibat dalam perundingan, Ghalibaf tetap mengambil posisi keras terhadap Amerika Serikat dan menegaskan ketidakpercayaan Teheran dalam proses negosiasi, termasuk pada isu strategis seperti Selat Hormuz. Di dalam negeri, ia berada dalam tekanan dua arah antara kelompok garis keras yang menolak kompromi dengan Barat dan kelompok reformis yang mendorong kesepakatan dengan Amerika Serikat. Selain peran politik dan militernya, Ghalibaf pernah menjabat sebagai wali kota Teheran selama 12 tahun dengan fokus pada modernisasi kota, meski masa jabatannya juga diwarnai tuduhan korupsi. Kedekatannya dengan lingkar kekuasaan tertinggi Iran, termasuk jaringan yang terkait dengan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei, perkuat posisinya dalam arah kebijakan Teheran saat ini. Latihan tempur kapal induk terbesar Cina Liaoning memunculkan ketegangan baru di kawasan Asia Timur setelah Beijing menuding kapal dan pesawat militer Jepang melakukan pemantauan terlalu dekat selama operasi berlangsung. Tudingan itu disampaikan melalui laporan CCTV yang dikutip South China Morning Post pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam laporan tersebut, China menilai kehadiran unsur Jepang di sekitar armada Liaoning telah mengganggu jalannya latihan. Media pemerintah Cina menyebut kapal dan pesawat pasukan bela diri maritim Jepang berulang kali berada dalam jarak dekat saat memantau kelompok tempur Liaoning. Rekaman CCTV juga memperlihatkan aktivitas pemantauan tersebut selama latihan berlangsung.
Di tengah situasi itu, armada Liaoning tetap menjalankan operasi dengan status siaga tinggi. Pesawat tempur berbasis kapal induk terus diterbangkan, sementara formasi kapal disesuaikan mengikuti perkembangan di lapangan. Latihan tersebut berlangsung lebih dari 40 hari sebelum akhirnya kelompok tempur Liaoning kembali ke pelabuhan asalnya pada Senin. Selama pengerahan armada Cina diketahui beroperasi di wilayah Laut Cina Selatan hingga Pasifik bagian barat. Dari sisi Jepang, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa kapal dan pesawat pasukan bela diri maritim memang melakukan pemantauan terhadap Liaoning dan 2 kapal pendampingnya saat melintas di Selat Miyako menuju Laut Cina Timur. Namun, hingga kini, Tokyo belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan Beijing terkait dugaan gangguan selama latihan berlangsung. Di tengah meningkatnya aktivitas militer Cina di kawasan tersebut, Jepang disebut terus memperketat kewaspadaan. Kondisi ini dipicu kekhawatiran bahwa pertemuan jarak dekat antara kedua kekuatan dapat meningkatkan risiko insiden di lapangan.